Assalamualaikum. Jadi ini video saya buat ya sengaja supaya untuk memperjelas sesuatu yang sebenarnya itu sudah jelas. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang mempresentasikan sebuah kondisi. Dia itu tidak melihat apakah pasal tersebut berlaku pada kondisi tersebut atau tidak. Ini salah satu yang paling sering ditemui, yang sering menjadi pokok permasalahan dan menjadi polemik terutama di kegiatan swakelola di desa, yaitu mengenai sisa atau efisiensi. Yang pertama saya perlu jelaskan bahwa RAP itu kepanjangan dari rincian anggaran dan biaya. RAP itu muncul pada saat perencanaan. Ya, jadi RAP itu adalah bagian dari perencanaan. Maka yang perlu ditegaskan bahwa tidak ada satupun. Saya sudah 14 tahun jadi pemeriksa, dan sebelum pemeriksa saya konsultan teknis, konsultan perencana dan juga pengawas, dan pernah jadi kontraktor juga sebelum jadi pemeriksa auditor. Jadi pengalaman saya di bidang konstruksi sudah sekitar 20 tahun lebih. Dan setelah menjadi pemeriksa selama 14 tahun, saya belum pernah satupun menjumpai bahwa RAB, ya, RAB itu sama persis bisa dilaksanakan di lapangan. Artinya begini, pasti ada di kondisi-kondisi tertentu di mana lapangan itu tidak bisa melaksanakan apa yang direncanakan dalam RAP. Baik itu masalah volume ataupun masalah harga satuan. Nah, dalam pelaksanaan RAP itu, bagaimana yang akan dilakukan jika tidak bisa sesuai dengan perencanaan? Intinya seperti itu. Nah, kembali ke pokok pertama tadi, bahwa nomor satu, RAP itu adalah rencana. Dan realitanya, kenyataannya, 20 tahun lebih saya berjalan di bidang konstruksi dan 14 tahun saya menjadi pemeriksa, saya belum pernah satupun menemui RAP yang bisa sama persis di lapangan. Bisa dicek di PU atau di dinas-dinas teknis manapun lah, silahkan. Tidak ada RAP yang bisa sama persis dengan yang dikerjakan di lapangan. Kenapa bisa begitu? Ya karena memang itu sifatnya rencana. Terus pertanyaan kemudian, apakah boleh terjadi perubahan? Boleh. Tapi ada pasal A, B, C, D yang harus dipenuhi ketika harus merubah sebuah RAP. Nah, sekarang kita fokus pada swakelola. Swakelola itu beda dengan kontraktual. Jadi dalam pengadaan barang jasa di pemerintah itu ada dua cara pengadaan, yaitu swakelola, dan yang kedua adalah melalui penyedia jasa. Yang swakelola itu kita tahu artinya yaitu direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri. Dan yang melalui kontraktual yaitu melalui penyedia jasa, atau bahasa sederhananya bisa disebut diborongkan gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika sebuah RAP itu tidak bisa dilaksanakan 100% di lapangan? Ya mungkin pasti ada kesalahan sekitar 10-20%. Itu hampir pasti seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Tentu saja terhadap perbedaan itu, dari dua cara pengadaan tadi, perlakuannya juga berbeda. Pertama, perlakuan terhadap jika kita melakukan kegiatan tersebut melalui penyedia jasa. Itu muncul yang namanya addendum atau CCO. CCO itu kepanjangan dari Change Contract Order, perintah perubahan pekerjaan. Apa yang dirubah? Dalam perpres sudah disebutkan. Jadi itu hanya berlaku untuk yang namanya kontraktual atau melalui penyedia jasa. Bisa melakukan addendum atau CCO itu. Lalu bagaimana dengan swakelola?
Swakelola itu tidak mengenal yang namanya CCO. Catat, swakelola tidak mengenal namanya CCO. CCO kepanjangan dari Change Contract Order, perintah perubahan pekerjaan, perintah perubahan SPK. Nah, kata kuncinya di sini, adanya SPK. Maka CCO atau adendum tidak bisa diterapkan melalui pekerjaan swakelola. Tidak ada SPK di situ, tidak ada pekerjaan kontraktual di situ. Bisa dipahami ya? Kalau perlu diulangi lagi video saya lalu dicatat. Jadi saya ulangi, CCO, Change Contract Order atau adendum itu tidak bisa diterapkan dalam pekerjaan swakelola. Kalau untuk pekerjaan yang bersifat kontraktual atau melalui penyedia jasa, oke, itu memang jalan yang benar. Nah, lalu bagaimana perlakuan jika terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dengan di RAP? Yang saya bicarakan ini adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukan asumsi saya, bukan pendapat saya. Kalau perlu yang siapapun yang melihat video ini bisa kita diskusi bareng-bareng, tapi syaratnya satu, kita harus sudah sama-sama pernah membaca aturan yang berlaku, baik itu Perbup maupun Perpres. Silahkan, saya terbuka untuk melakukan diskusi. Nah, kembali ke pokok bahasan, bagaimana yang terjadi jika kondisi di lapangan tidak sesuai dengan RAP. Dan itu hampir selalu terjadi. Jawabannya ada, yaitu 1. Ini di level desa ya, saya terangkan di level desa. 1. Sesuai Perbup yang berlaku di Magetan, PK melaporkan kondisi tersebut kepada kepala desa. Laporannya jelas, kalau mau terrekord secara administrasi harus secara tertulis. Jangan lewat WA atau telepon, nanti hilang nanti catatan itu. Kalau tertulis, ditandatangani, ditujukan kepada kepala desa, nanti bisa ditanggapi. Nah, atas perubahan-perubahan tersebut, contoh misalkan harga, atau contoh mungkin volume, atau contoh mungkin kebutuhan bahan. Karena 3 hal ini yang sering terjadi perubahan ketika di lapangan. Kalian nggak percaya? Saya beri contoh. Pada saat saya melakukan survei harga, waktu saya jadi konsultan dulu, taruhlah di tahun 2014 ya, tahun 2004 ya. Tahun 2004 saya masih konsultan. Saya melakukan survei harga untuk kegiatan di tahun 2005. Nah, ketika pekerjaan itu saya laksanakan tahun 2005, harga sudah berubah. Bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Nah, untuk di tingkat swakelola, kita dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban itu sesuai realisasi, bukan sesuai RAP. Ingat, catat, sesuai realisasi, bukan sesuai RAP. Itu untuk swakelola. Dasarnya apa? Dasarnya ada di Perbup. Mari kita diskusi masalah pasal tersebut di Perbup. Nah, jadi ketika seorang konsultan atau seorang ahli sudah membuat RAP, baik gambar maupun perhitungan biaya dan volume, itu sudah sesuai dengan bidangnya, sesuai keahliannya. Maka jika terjadi perbedaan harga, maka itu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh si pembuat RAP. Terus kemudian kedua, masalah volume yang terdapat dalam RAP. Seperti yang kita tahu ya, RAP di Indonesia, semua perencana, desainer teknis di Indonesia itu mengacu pada, yang pertama saya urutkan mulai dari zaman Belanda, ada yang namanya analisa BOW, itu berlaku di zaman Belanda. Yang kedua, kita pakai analisa SNI yang berlaku di sekitar tahun 90-an sampai 2000-an awal. Kemudian diterbitkan dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 28 tahun 2016 yang sekarang dirubah pada tahun 2021. Dalam analisa-analisa tersebut, contoh misal, saya beri contoh 1, pasangan batu kali. Pasangan batu kali itu membutuhkan material sebesar 1,2 kubik batu kali untuk 1 meter kubik pasangan batu. Jadi jelas itu adalah ada kelebihan koefisien
dari 1 meter kubiknya. Apakah kelebihan koefisien itu hal yang salah, hal yang melanggar hukum? Tidak, karena itu penetapan dari menteri. Nah, untuk di tingkat kontraktual bisa dianggap kelebihan tersebut adalah keuntungan mereka. Tapi untuk di tingkat swakelola tidak ada yang namanya keuntungan. Jadi sisa dari koefisien tersebut harus kembali atau seharusnya tidak terserap karena itu adalah efisiensi. Jadi itu bukan kesalahan pembuat RAP, harga maupun koefisien. Sebentar, seruput dulu kopinya. Nah, kemudian akan menjawab pertanyaan bagaimana jika terjadi sisa bahan. Ya, karena memang secara logika, secara aturan, koefisien yang dimasukkan ke dalam perhitungan suatu pekerjaan itu memang ada toleransi, ada yang namanya toleransi. Entah berapa persen, 2%, 3%, 5%, 10%, masing-masing pekerjaan berbeda. Tapi sisa koefisien itulah yang kadang-kadang menjadi perdebatan antara kami para pemeriksa di auditor dengan pihak lain yang melakukan monef. Saya tidak menyebutkan ya siapapun itu. Yang mana sebenarnya kami itu memahami bahwa sisa koefisien itu adalah karena kelebihan atau sisa yang sudah ditetapkan oleh menteri. Tapi pertanggungjawabannya tetap harus sesuai realisasi. Jadi sisa koefisien tersebut tidak bisa dicairkan. Tapi dari pihak lain yang melakukan monef mengatakan bahwa pertanggungjawaban harus sesuai RAP. Nah, itu sesuatu yang bertolak belakang. Kami sebagai pemeriksa tidak bisa menerima bahwa pekerjaan itu sesuai RAP. Penggunaan bahannya bisa plek sesuai RAP 100%, saya tidak bisa menerima. Karena memang dari sononya, dari menterinya itu sudah melakukan toleransi terhadap bahan-bahan yang dipergunakan dalam sebuah pekerjaan. Jadi SPJ yang bisa diterima dalam sebuah kegiatan swakelola adalah SPJ yang sesuai realisasi, bukan sesuai RAP. Tolong dicatat. Mungkin beberapa desa yang belum pernah ketemu saya pasti kaget, karena setiap kali pertama ketemu dengan saya pasti kena klaim, kena denda pengembalian. Ya karena itu SPJ-nya sesuai dengan RAP. Yang betul adalah sesuai realisasi. Nah terus sisanya kemana Pak? Kalau ada sisa toleransi bahan, berarti sisanya kemana Pak? Nah, perlakuan atas sisa material tersebut disebut efisiensi. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah bisa langsung dipergunakan Pak? Sesuai Perbub, tidak bisa. Kita cukupkan dulu pekerjaan kita sampai target volume yang kita gambar. Misalkan sebuah pekerjaan dengan panjang 100 meter. Dengan panjang 100 meter itu masih ada sisa, misalkan ya, ada sisa semen 10 sak misal. Apakah 10 sak ini bisa kita tambahkan langsung sehingga pekerjaan menjadi 102 meter misalkan? Tidak bisa. 10 sak itu harus berupa uang yang masih akan tetap ada di rekening kas desa, tidak bisa dicairkan. Lalu bagaimana kalau ada permintaan penggunaan terhadap dana itu Pak? Itu harus melalui mekanisme sendiri, mekanisme misalkan PAK atau mekanisme melalui penganggaran di APBDes berikutnya. Jadi tidak bisa serta-merta langsung digunakan. Mungkin terlalu panjang ya, tapi kalau misalkan kita bisa bertemu langsung, bertatap muka, mungkin bisa lebih enak karena diskusinya kita nanti langsung membuka pasal demi pasal yang ada, peraturan yang berlaku. Cukup sekian dulu, nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan menulis atau telepon saya. Dan saya sekali lagi saya terbuka terhadap semua diskusi terkait pertanggungjawaban swakelola ataupun kontraktual yang kita dilindungi oleh peraturan-peraturan berdasarkan peraturan yang berlaku. Terus kemudian video saya ini boleh di-share karena yang saya sampaikan bukan opini saya, bukan pendapat saya, tapi saya hanya menyampaikan, saya mengutip apa yang ada dalam peraturan yang berlaku. Nanti kalau misalkan kita bisa bertemu langsung
dan berdiskusi. Saya tunjukkan peraturannya, ya. Jadi biar bisa percaya bahwa yang saya sampaikan ini adalah kutipan dari pasal-pasal yang berlaku, bukan opini atau asumsi saya. Selanjutnya, terima kasih atas teleponnya tadi teman kita dari salah satu desa untuk menanyakan hal tersebut. Video saya silahkan di-share atau disimpan untuk dijadikan bahan pembelajaran berikutnya. Semoga sukses dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.